Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Kurniawan, Mayoret 2, William Dram mengikuti ajang Festival Dramen Panglima Pedang. SKPD di lingkungan Provinsi Bengkulu, yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak undangan sekalian, yang saya banggakan. Selamat datang Pak Nikrohman, selamat datang Bunda Hopipa. Kenapa saya? Pada hari ini kurang lebih baru 10% perjalanan, baru 8 provinsi dari 34 provinsi mengingatkan kita semua bahwa kita merupakan satu gugusan ribuan pulau dan merupakan negara yang sangat besar untuk merajut mimpi-mimpi besar kita. Kami mohon doa restu pada ibu dan bapak sekalian yang hadir di sini, khususnya pada seluruh masyarakat Bengkulu pada umumnya, agar perjalanan kami nanti selalu mendapat perlindungan dan bimbingan dari Allah SWT sampai secara murni dan konsekuen. Dua, Bengkulu dikelola oleh birokrat yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Tiga, Bengkulu memiliki jaringan infrastruktur dan aksesibilitas publik terbaik. Empat, Bengkulu menjadi pusat pendidikan yang terbaik dengan memiliki world class university. Lima, masyarakat Bengkulu yang produktif dan berdaya saing setingkat lebih tinggi di antara provinsi lain di Indonesia. Enam, Bengkulu sebagai pintu gerbang ekonomi dari kawasan barat Indonesia. Dengan terwujudnya Bengkulu sebagai daerah industri yang mengolah seluruh program yang sudah kita rancang baik dalam APBD maupun APBN dalam rangka menuntaskan dan menggairahkan ekonomi Provinsi Bengkulu. Mari terus tetap kita jalankan pertemuan 24 Agustus bersama Pak Kapolda, Pak Kajati sudah kita tindak lanjuti.
Berikutnya bantuan perlengkapan sekolah untuk 50 anak. Berikutnya bantuan alat bantu penyandang disabilitas hasil penjangkauan PSPL Dharmaguna Bengkulu. Mas. Pak, ke sini Pak. Ke sini Bu. Pak Gubernur. Pak inklusi. Bapak, sini Pak. Pak inklusi. Ibu. Pak Gub. Ibu. Berikutnya bantuan untuk usaha ekonomi kreatif bengkelas dan konstruksi kerangka besi jumlah untuk IPWL Yayasan Sosial Pondok Pesantren Salafiyah Hidayatul Muqtadin Kota Bengkulu. Selanjutnya bantuan sosial pada rumah lansia terlantar untuk 15 lansia dan bantuan sosial sembako bagi lansia terlantar untuk 200 orang. Selanjutnya bantuan keserasian sosial untuk 12 desa. Perjalanan ekspedisi kapsul 2085. Pak Nik, suatu saat saya melakukan perjalanan. Saya haji, suasananya sedang sangat panas. Tapi setelah itu saya harus melanjutkan perjalanan dari Jeddah. Saya harus ke Moskow karena saya mau ke salah satu negara yang ternyata belum memiliki hubungan diplomatik sehingga harus mengurus visa di Moskow. Setelah itu saya sampai di sana. Dari 52 derajat di Mekah, saya ke Moskow minus 17 derajat karena sedang winter di sana. Kemudian saya ke negara tujuan, negara berikutnya dan seterusnya. Walhasil, ketika dari perjalanan berbagai negara, saya mendarat di Cengkareng. Saya merasakan indahnya Indonesia. Kalau kita tidak melakukan perjalanan seperti itu, mungkin syukur kita atas 70 tahun nikmatnya kemerdekaan tidak sedalam seperti ketika kita melihat betapa banyak negara yang tanahnya flat semua. Ada juga negara gurunnya gurun rumput semua. Dan negara yang gurun rumput semua itu, buah-buahan tidak ada yang tumbuh di sana, sayur-sayuran tidak ada yang tumbuh di sana, dan di negeri itu jumlah domba lebih banyak dari jumlah penduduknya, bahkan jumlah kuda juga lebih banyak dari jumlah penduduknya. Tetapi untuk bisa mengkonsumsi jenis sayur apapun, jenis buah apapun, dia harus impor dari tetangga negaranya. Kita ini yang disebut Pak Nik tadi, Zamrud Katulistiwa. Gus Plus bilang
Kalau ini tongkat bisa jadi tanaman, kalau itu batu bisa jadi tanaman. Kalau sekarang batunya batu akik, lebih luar biasa lagi. Karena Pak Gubernur, saya melakukan perjalanan di banyak kabupaten kota, ternyata tumbuhnya minat terhadap konsumen batu akik itu bisa menurunkan angka gugat cerai di berbagai kabupaten. Ya, saya tadi diskusi panjang dengan Pak Gubernur. Di sini rupanya gugat cerai itu sudah sampai tembus angka 80%. Di Purbalingga, ketika tumbuh batu kelawing, batu akik Purbalingga ternyata mereduksi cukup signifikan terhadap tingginya angka gugat cerai di sana. Kemudian di Sumatera Barat, menurut informasi Pak Gubernur Sumatera Barat, ternyata tumbuhnya batu akik itu bisa mereduksi angka kriminalitas. Saya ingin sampaikan bahwa kayanya negeri kita, indahnya negeri kita, tapi semua memang harus kita jaga. Menjaganya adalah kita tidak korupsi, menjaganya adalah kita memiliki skill yang bagus, menjaganya adalah seperti yang dibaca Ananda kita tadi, Bengkulu akan menyiapkan World Class University. Menurut saya, untuk menyiapkan World Class University tidak perlu harus menunggu 70 tahun yang akan datang. World Class University, saya tadi bilang sama Pak Nik, ambil filantropis dari Jakarta kemari, siapkan ruang-ruang perkuliahan yang memang World Class Facility. Kemudian hadirkan persyaratan berapa guru besar yang harus ada di sini. Lalu standarisasi sesuai dengan international standard. Rasanya harusnya tidak sampai 5 tahun ke depan World Class University bisa kita hadirkan di Bengkulu. Pak Gubernur, jika saya menyampaikan itu di sini karena saya sudah pernah menyiapkan perencanaan di sebuah sekolah di Surabaya. Ketika saya membuat perencanaan 5 tahun untuk menyiapkan SD, SMP, SMA itu berstandar internasional, ternyata ketika percepatan saya lakukan, saya bisa mendapatkan 3 tahun SD, SMP, SMA itu bisa mendapatkan Cambridge International Examination. Kita mendapat ID dari Cambridge University, SD, SMP, SMA. Step berikutnya tinggal universitasnya. Di Bengkulu saya rasa sekarang kita mulai, kita ambil piloting di SD, SMP, SMA mana Pak Gubernur? Saya rasa kita tidak membutuhkan banyak waktu untuk bisa mempersiapkan itu, meskipun SBI ini tidak ada standarisasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi sebetulnya international standard itu ada. Kita bisa mengikuti itu, lalu tahun keempat kita siapkan perguruan tingginya sebagai World Class University. Jadi Rutilahu itu indeksnya memang 10 juta. Kalau 10 juta itu sebetulnya bukan bedah rumah, bedah kamar, tapi itulah indeks yang ditetapkan oleh APBN. Sehingga kebersamaan, kegotong royongan masyarakat menjadi penting. Misalnya kalau memang rumahnya betul-betul tidak layak huni, padahal indeksnya 10 juta, maka kegotong royongan misalnya, oh ini membantu tenaganya, oh ini mungkin membantu sebagian semen atau batu bata. Di berbagai tempat kita mendapatkan best practice bahwa dari 10 juta anggaran untuk rumah tinggal layak huni yang mestinya mungkin hanya terstandar untuk bedah kamar bisa dipakai untuk bedah rumah. Jadi ini sifatnya stimulan. APBN-nya memang hanya menyiapkan indeks 10 juta. Kalau ini bisa ada sharing budgeting dari APBD tingkat 1, APBD tingkat 2, maka kita akan bersama-sama membangun kegotong royongan, menyiapkan dari rumah tidak layak huni menjadi rumah tinggal layak huni. Kalau tadi misalnya
ada ODKB, ada lansia, ada GUB. Karena kebetulan di Bengkulu ini yang diundang di dalam ekspedisi kapsul ini adalah Kementerian Sosial. Jadi kita mendekatkan terhadap proses-proses layanan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial selama ini. Oke, Bu, terkait kapsul ini kan tadi bukan melihat ada beberapa yang kurang tepat gitu, waktunya bisa dicapai 5 tahun. Nah itu bagaimana? Bisa saja. Jadi ini kan sebetulnya pada perencanaan jangka panjang. Tetapi ada sesuatu yang sebetulnya bisa dilakukan percepatan. Misalnya untuk menyiapkan World Class University di Bengkulu. Hitungan saya 5 tahun yang akan datang itu maksimal sudah terwujud. Sekarang dimulai dulu SD, SMP, SMA yang sudah berstandar internasional. Itu bisa dilakukan karena saya sudah menguji coba. Setelah itu baru masuk World Class University. Jadi stagesnya itu terukur. SD, SMP, SMA berstandar internasional, baru kemudian perguruan tinggi berstandar internasional. Kalau itu menjadi harapan masyarakat Bengkulu, saya rasa pasti akan ada tekad untuk merealisasikan sesegera mungkin. Apakah ada saran untuk terkait yang Nggak usah direvisi, itu kan harapan sampai dengan 70 tahun ke depan. Ternyata kalau kita bisa melakukan percepatan 5 tahun, kenapa tidak gitu. Termasuk downstream industri. Menurut saya downstream industri itu bisa. Kalau di sini misalnya banyak sawit, bisa downstream industri untuk sawit. Dan itu menurut saya maksimal 5 tahun ke depan juga bisa diwujudkan. Ada hal yang bisa dilakukan. Pemutaran data warga yang PBDT di BPS. Saya ingin sampaikan bahwa Bengkulu ini terbaik dari seluruh provinsi. Ketika tim Verivali ke lapangan, ternyata Bengkulu ini satu-satunya provinsi yang kabupaten kotanya hanya tertinggal 1 gitu. Ini kan kita melakukan Verivali, verifikasi dan validasi data. Ternyata dari seluruh kabupaten kota seluruh Indonesia, yang kabupatennya tinggal 1 yang belum masuk datanya itu hanya Bengkulu. Yang lain adalah kurang 2, ada yang sampai kurang 18. Provinsi besar. Kenapa? Sudah kita bersepakat dengan Dikbud dan Kementerian Kesehatan BPJS bahwa data masuk, dicetak, didistribusikan. Ini sudah sepakat bahwa ini kita menggunakan ban berjalan. Artinya data masuk, langsung cetak, langsung distribusi. Kita pada posisi insya Allah cukup confident akan terdistribusi semuanya di akhir November. Di titik penerima mudah-mudahan tidak akan melewati 15 Desember, titik penerima. Kenapa? Karena harus ada yang dikirim ke atas-atas pegunungan, harus ada yang dikirim melampaui pulau-pulau. Oleh karena itu, yang nanti mendistribusikan adalah PT POS. Kita cukup confident pada titik distribusi di PT POS terakhir itu 30 November. Tapi pada titik penerima unit depan 2. Oh, betul. Depan sedang dilakukan pemeliharaan kualitas. Oke, baik. Fumigasi. Oh, berapa bulan sekali fumigasi? 3 bulan. Sama. Kayak gini. Ini habis difumigasi juga? Belum? Iya, udah sebulan nggak ada kukunya. Tidak ya. Pecah-pecah. Sama aja. Ya. Sudah. Udah. Mas Indra. Doi sini lu. Oh, siap. Iya. Tadi masih jadi loh. Oku Timur. Iya, Oku Timur, Satria Perkasa. Oku Timur, Sumsel. Siapa yang bagian nimbang ini? Bagian teler. Dan stok di Bengkulu sampai dengan Desember, artinya sudah melewati beras ke-13 dan ke-14, stoknya aman. Oleh karena itu, percepatan distribusi kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat
Saya mohon seluruh tim Tikor Rastra setiap kabupaten kota melakukan percepatan di bulan Oktober ini. Ya, gitu. Ya, jadi memang ada FIFO system first in first out yang memang harus dijaga di setiap proses manajemen bulog. Saya khawatir kalau yang baru datang, yang di atas keluar, nanti datang lagi di atas, jadi yang bawah itu akhirnya stok yang sudah agak lama gitu, sehingga kita bisa melihat stok yang agak lama itu antara lain warnanya menjadi kecoklatan. Tapi manajemen di bulog biasanya ada reprocessing. Jadi sebelum didistribusikan nanti saya minta tolong ada reprocessing supaya ketika sampai kepada masyarakat itu berasnya warnanya tidak kecoklatan dan semua pada posisi layak konsumsi. Ya, gitu. Kenapa? Oh, secara nasional insya Allah sangat aman. Saya kemarin juga koordinasi kembali dengan Dirut Perum Bulog untuk bisa memastikan bahwa distribusi Rastra ke-13 yang September belum berjalan, Oktober ini saya ingin dimaksimalkan. Bulog baru akan mengeluarkan beras kalau ada SPA. SPA, surat perintah alokasi, itu dikeluarkan oleh bupati atau wali kota. Sehingga meskipun beras ini numpuk di gudang, kalau tidak ada SPA, tidak akan ada pengeluaran beras dari gudang. Nah, SPA, surat perintah alokasi, biasanya baru akan dikeluarkan oleh bupati wali kota kalau masyarakat sudah membayar harga tebus raskin atau rastra. Harga tebus rastra per kilo 1.600. Ada daerah yang menyiapkan dana pendampingan di APBD, tapi banyak juga daerah yang tidak melakukan pendampingan. Kalau yang punya dana pendampingan, maka mereka bisa memberi mediasi dulu. Jadi anggaran itu disiapkan dulu, kemudian dikirim ke Bulog sehingga SPA-nya sampai. Kalau SPA sampai, maka Bulog bisa mengeluarkan beras sesuai dengan jumlah RT-SPM di tempat itu. Sekitar 35-36%, ya. Mudah-mudahan Oktober ini jalan. Kenapa September kemarin belum semua terrealisasi? Karena banyak bupati wali kota yang belum terima surat secara resmi bahwa akan ada distribusi Rastra ke-13 dan ke-14. Mereka baru kemudian ikut proaktif koordinasi ketika Presiden sudah menyampaikan di paket kebijakan ekonomi pertama, di situ ada Rastra ke-13 dan ke-14. Tapi tetap mereka menunggu surat resmi. Nah, surat edaran dari Menko PMK sudah didistribusikan suratnya, tapi selagi memang belum sampai di meja Bupati Wali Kota, maka SPA itu tidak segera disampaikan ke gudang Bulog. Itulah salah satu hal yang menyebabkan realisasi Rastra ke-13 sekarang kira-kira 35-36%. Bisa rasa Oktober ini akan selesai. Bu, nanti Bu di paket kebijakan ekonomi yang ketiga yang dikeluarkan Pak Presiden waktu itu, nanti Bulog berperan nggak Bu untuk membantu menanggulangi kompensasi bagi petani yang itu ada nggak Bu? Begini, saya hanya akan melaksanakan sesuai dengan tugas Kementerian Sosial. Tugas Kemsos adalah sebagai KPA Rastra, lalu CBP, cadangan beras pemerintah. CBP ini terutama untuk daerah-daerah yang terkena bencana. Jadi seperti dampak kabut asap, bupati wali kota yang sudah mengeluarkan SK darurat, maka bisa mengeluarkan 100 ton dari gudang Bulog terdekat. Kalau tidak cukup, gubernur yang sudah mengeluarkan SK darurat bisa mengeluarkan beras sampai 200 ton. Di atas 200 ton baru Mensos.